Hai semua, di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan lagi ya. Ini bikinnya sangat mudah banget, bahan yang digunakan juga ekonomis. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 2 keping bihun jagung, kemudian ini bisa direbus terlebih dahulu. Jadi untuk bihunnya ini bisa kita rebus sampai mengembang dan empuk. Nah, jika bihunnya sudah mengembang seperti ini, kemudian ini bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar, kemudian tambahkan dengan secukupnya daun seledri, ini saya pakai sekitar 1 ikat. Kemudian tambahkan juga 1 bonggol jagung manis yang sudah disisir. Untuk bahan selanjutnya, ini saya pakai 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus, kemudian saya juga pakai 1 buah wortel yang sudah diparut. Lalu masukkan bihun yang sebelumnya sudah kita rebus tadi. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu. Oh iya, karena tadi kelupaan, ini bihunnya akan saya gunting-gunting terlebih dahulu ya, supaya lebih memudahkan kita saat mengaduknya. Supaya lebih cepat boleh ya diaduk menggunakan tangan. Kemudian masukkan 4 butir telur, ini saya pakai telur yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Jika kalian pakai telur yang ukurannya kecil boleh pakai 5 butir. Tambahkan juga 100 gram tepung terigu atau sekitar 10 sendok makan. Untuk bumbunya ini saya pakai 1 bungkus bawang putih bubuk. Untuk penggunaan bawang putih bubuknya bisa diganti dengan bawang putih yang masih segar. Kemudian tambahkan juga dengan 1 bungkus kaldu bubuk. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh lada bubuk. Untuk garamnya ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Jika kalian suka yang lebih asin boleh ditambah. Jika mau rasanya lebih gurih, untuk bumbunya ini bisa dikreasikan sendiri ya teman-teman. Jadi boleh juga ditambahkan penyedap rasa atau micin. Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk kembali menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur. Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur merata, ini boleh diaduk ya menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang, ini sebelumnya sudah saya alasi daun pisang dan saya beri olesan minyak sayur. Kemudian masukkan adonannya tadi. Selanjutnya ini bisa kita ratakan menggunakan spatula, bisa sedikit ditekan ya supaya lebih padat. Selanjutnya ini akan saya kukus, jadi ini dikukus kurang lebih selama 20-25 menit menggunakan api sedang. Setelah sekitar 25 menit ini sudah matang ya, kemudian bisa diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya, jadi ini bisa disisir bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya supaya lebih mudah. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 16 bagian.
Supaya nanti hasilnya tidak terlalu tebal, untuk satu potongnya ini akan saya bagi menjadi 2-3 bagian lagi. Jika sudah, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, tambahkan dengan sejumput garam. Lalu masukkan air. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap ya, jadi dimasukkan sedikit demi sedikit. Jadi untuk airnya ini tidak saya takar ya teman-teman, cukup dikira-kira saja. Untuk adonannya pastikan tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Selanjutnya ini bisa kita celup ke adonan basah. Jika sudah, bisa kita gulingkan ke dalam tepung panir. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk satu resep tadi bisa menghasilkan sekitar 40 lebih ya, karena tadi kebetulan satu potongnya bisa saya bagi menjadi 2-3 bagian. Selain dibalurkan ke tepung panir, ini juga boleh ya dicelupkan ke dalam adonan telur sebelum digoreng. Nah, sekarang saya mau coba goreng terlebih dahulu ya. Ini digoreng menggunakan minyak panas, menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk menggorengnya ini harus dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, kemudian ini bisa diangkat. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini cocok banget disajikan bersama saus sambal dan juga mayonaise. Jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Oh iya, untuk sisanya ini boleh disimpan ke dalam freezer ya. Jadi boleh disimpan dalam waktu yang cukup lama. Jadi jika dijadikan frozen food, ini bisa tahan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba resepnya. Sekian dulu ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih.